Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fazal Jiratullah Haji Saroyo. Perkenalkan, nama saya Karodina Priscilla Purtiani. Saya Rizka Emiano. Saya Fatia Aulia Rizky. Saya Irene Kezia. Saya Elsa Widiana. Jadi di sini kami akan memaparkan nilai-nilai positif yang ada pada tokoh atau pemimpin-pemimpin di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Fazal Jiratullah Haji Saroyo dengan NIM H1041251063. Jadi kali ini saya akan membawakan tokoh yang bernama Tan Malaka yang sesuai dengan sila kelima. Siapa itu Tan Malaka? Tan Malaka adalah pejuang kemerdekaan, pemikir, aktivis yang memikirkan rakyat kecil. Dia juga tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan untuk bebas dari penjajah, tapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi perbuatan Tan Malaka yang sesuai dengan sila kelima, Tan Malaka membela hak rakyat kecil. Tan Malaka memperjuangkan nasib buruh, petani, dan masyarakat miskin. Serta Tan Malaka sangat peduli tentang pendidikan. Tan Malaka percaya bahwa pendidikan itu sangat penting. Setelah itu tentang siapa yang berkuasa. Biasanya yang kaya atau yang berkuasa bakalan yang dapat segala-galanya. Jadi Tan Malaka ingin meratakan semuanya itu agar semuanya merasa keadilan. Beliau juga menulis banyak gagasan untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Pertama dalam bukunya Madilog Materialisme, Dialektika, Logika yang berisi ajaran untuk berpikir ilmiah dan rasional demi kemajuan rakyat. Karena perjuangan dan pemikirannya yang selalu berpihak pada rakyat, Tan Malaka identik dengan keadilan sosial. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang Tan Malaka. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karodina Priscilla Purtiani dengan NIM H1041251058. Di sini saya akan menceritakan atau mendeskripsikan tokoh pahlawan Indonesia yang positif, yaitu Raden Ajeng Kartini. Keunggulan dari Raden Ajeng Kartini ialah yang pertama, ia memiliki pemikiran yang sangat maju. Yang kedua, ia memiliki keberanian untuk menyuarakan hak perempuan serta kepedulian dia terhadap pendidikan. Raden Ajeng Kartini juga adalah sosok yang sangat cerdas, rajin membaca, dan mampu menciptakan gagasan-gagasan melalui surat-surat yang sangat kuat. Yang kedua yaitu keberhasilan Raden Ajeng Kartini. Yang kita tahu bahwa Raden Ajeng Kartini menciptakan atau membangun sekolah-sekolah untuk perempuan yang terinspirasi dari pikirannya. Yang kedua, ia menciptakan buku yang berjudul Bus Gelap Terbitlah Terang, yang dimana membawa pemikiran cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, Kartini diakui sebagai pahlawan nasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Emiano dengan NIM H1041251062. Di sini saya akan memaparkan tokoh politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh politik yang pendidik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui dunia pendidikan. Ia mendirikan Taman Siswa, memberi kesempatan pembelajaran bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Sikap perjuangannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat terlihat dari keberaniannya menentang penjajahan, kepeduliannya terhadap rakyat kecil, serta upayanya mencerdaskan bangsa. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang dapat diteladani karena perjuangannya melalui pendidikan, menegakkan kemanusiaan, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam sikapnya. Ia menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat diperjuangkan dengan pengetahuan, keteladanan, dan pengabdian terhadap rakyat. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fatia Aulianski dengan NIM H1041251056. Baik, jadi di sini saya akan membawakan sosok yang sangat familiar buat kita, yaitu B.J. Habibie. Beliau, seperti yang kita kenal, adalah sosok yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta memiliki beberapa sikap yang dapat kita teladani, seperti cinta tanah air. Beliau rela meninggalkan karirnya di Jerman untuk mengabdi kepada Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pekerja keras, berpikir yang inovatif, tidak hanya untuk masa sekarang, tapi berpikir untuk masa yang akan datang juga. Selain itu, beliau juga sosok yang sangat rendah hati dan religius, sehingga semua sikap yang ada pada beliau itu terkait dengan seluruh Pancasila yang ada di dalam pengamalannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Media Denim H1041251060. Ini saya akan membahas tokoh politik yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaru Islam dan pendiri Muhammadiyah. Beliau mencerminkan nilai Pancasila melalui perjuangan nyata. Mengajarkan ketauhidan, bela kemanusiaan, menyatukan umat, mengutamakan musyawarah, dan memperjuangkan keadilan sosial. Kesimpulannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa menjadi pedoman kita dalam melakukan nilai-nilai Pancasila yang bermanfaat kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Widrana dengan NIM H1041251054. Jadi di sini saya akan mengkritisi nilai-nilai positif pada tokoh-tokoh atau pemimpin yang sangat berperan penting dalam kemajuan Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil satu tokoh yang sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi dan mengatur keuangan dengan sangat baik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani adalah sosok pemimpin yang sangat bertanggung jawab dengan tugasnya. Selain bertanggung jawab, Sri Mulyani juga sangat profesional dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan. Di mana Sri Mulyani ini dipercayai menjadi Menteri Keuangan yang menjabat dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Sri Mulyani ini memiliki kinerja yang sangat baik dan bagus, sehingga dipandang oleh masyarakat itu Sri Mulyani ini mampu menjaga keseimbangan infrastruktur ekonomi di Indonesia dengan stabil, mengatur keuangan Indonesia dengan baik dan stabil. Sri Mulyani menjalani tugasnya itu benar-benar sangat terstruktur ya. Pada waktu itu, kalau yang saya baca, menurut literatur yang saya baca, pada tahun 2018 itu terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Nah, pada saat itu Sri Mulyani itu benar-benar menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia itu biar tetap stabil gitu, tidak runtuh, walaupun pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang mungkin bisa sangat merugikan atau menjadikan rakyat Indonesia menjadi miskin. Bukan hanya pada tahun 2018 terjadinya krisis ekonomi tersebut, pada saat pandemi virus corona yang menyerang Indonesia pada saat itu juga terjadi krisis ekonomi yang sangat memberatkan Indonesia pada saat itu, yang dimana
banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Indonesia untuk menambah fasilitas yang ada di rumah sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona pada saat itu. Nah, di situ Sri Mulyani juga harus dia tetap menjaga kestabilan ekonomi, mengatur keuangan pada saat itu dengan baik, sehingga pada saat ini keuangan Indonesia masih cukup stabil lah. Nah, di balik itu semua, Sri Mulyani ini memegang prinsip yaitu namanya kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini Ibu Sri Mulyani itu menjalani tugasnya itu benar-benar kayak hati-hati dan teliti. Jadi dia tuh tidak mau yang kayak asal-asal, misalnya aku mau kasih kamu uang nih untuk bikin ini gini. Namun pada dasarnya Sri Mulyani itu menjalani tugasnya benar-benar dengan teliti, tidak mau sembarangan, karena dia tahu dengan dia kalau misalnya kasih uang sembarangan ke siapa, mungkin kan kemungkinan uang itu akan dilincirkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, dari sini pun Sri Mulyani juga menjalani tugasnya dengan betul-betul tegas, disiplin, dan sangat dipercaya gitu lah oleh masyarakat sekitar. Nah, sini juga saya ada membaca salah satu literatur yang mengatakan bahwa Sri Mulyani juga berupaya memodernisasikan pajak di Indonesia dan bea cukai, menjaga defisit anggaran agar terkendali dan mendukung pembangunan infrastruktur secara merata. Jadi dia mengatur infrastruktur di Indonesia itu benar-benar kayak merata gitu. Membantu dengan finansial, dengan masyarakat, tidak memilih-milih gitu. Itu dapat dipercayalah Sri Mulyani itu sendiri. Sri Mulyani juga dikenal oleh banyak sekali mancanegara karena dia mampu mempertahankan ekonomi nasional sehingga Sri Mulyani itu dikenal oleh banyak negara terhadap kinerja yang dilakukan sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Pada saat itu Sri Mulyani pernah dicap negatif oleh orang-orang terhadap kinerjanya. Namun Sri Mulyani tidak mau ambil pusing terhadap apa perkataan orang-orang terhadapnya. Namun ia tetap berusaha menjaga nama baiknya selalu dan tetap melakukan komitmennya, strategi yang sudah dilakukannya dengan baik dan benar. Nah, dari semua kritik positif atau paparan positif yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Sri Mulyani ini menanamkan nilai-nilai Pancasila selalu kepada dirinya agar tugas-tugasnya itu bisa berjalan dengan lancar dan dia bisa memajukan ekonomi Indonesia dan mengatur keuangan Indonesia dengan baik. Jadi mari kita ikuti teladan yang baik dari Sri Mulyani agar kita juga bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang tinggi pula, dan menjadi pemimpin yang pastinya sangat menginspirasi masyarakat. Oke, sekian paparan saya terhadap nilai-nilai positif yang ada pada pemimpin atau tokoh-tokoh Indonesia yang sangat berperan penting dalam kemajuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan adalah baik. Anjor materi